Gamepad adalah sebuah controller yang membantu pengalaman bermain game kalian. Jadi lebih kerasa bermain seperti di konsol-konsol gitu dah. Intinya buat lebih seru aja pas main game. Terus dengan adanya gamepad, biasanya skill otomatis bakal semakin oke sih. Tapi perlu diingat bahwa nggak semua game itu bisa dimainkan dengan sembarangan gamepad. Ada juga game yang milih-milih gamepad gitu. Terus game yang didukung gamepad tidak memerlukan aplikasi tambahan buat hubungi kontrolnya. Cukup hubungkan ke HP lewat Bluetooth, lalu setting ke mode controller, lalu mainkan. Tapi ada juga yang dukungan full, artinya menu game pun bisa pakai gamepad. Ada juga yang hanya gameplay doang, untuk menu harus ketuk layar juga. Untuk itu, kami merekomendasikan buat kalian, inilah 5 game yang didukung gamepad untuk Android dan iOS. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Resident Evil 4 Remake, sebuah game ikonik dari Capcom, yang dimana dengan tema survival horror. Seri game yang dulunya hanya bisa kalian mainkan di konsol dan PC, kini dapat kalian mainkan di perangkat iOS kesayangan kalian. Yap, game ini sudah memulai debutnya pada akhir tahun 2023 lalu di perangkat iOS. Artinya, para penggemar gamenya sekarang dapat merasakan sensasi horor yang mendebarkan di tangan kalian. Game ini bercerita setelah 6 tahun peristiwa mengerikan di Raccoon City, yang dimana kalian bakal berperan sebagai agen rahasia Amerika Serikat bernama Leon. Leon mendapat misi spesial untuk menyelamatkan anak dari Presiden Amerika Serikat yang diculik oleh sekelompok sekte ke desa terpencil. Sepanjang perjalanan, Leon bakal menghadapi orang-orang yang terinfeksi penyakit yang membuat mereka terlihat seperti zombie. Game ini akan membawa kalian ke dunia di mana kehidupan dan kematian dilengkapi dengan beragam teror. Plus, dilengkapi dengan grafis yang super kece pastinya. Gak jauh beda dari versi konsolnya. Akan tetapi untuk memainkan secara full, tentunya saja game satu ini tidak gratis ya. Game ini sih dibanderol dengan harga yang cukup mahal, yakni kurang lebih Rp900.000. Selain itu tersedia juga konten DLC tambahan, termasuk ada Wong Spirit Wish, yang dapat dibeli secara terpisah dengan harga 200 ribuan. Kalian juga dapat membeli weapon upgrade tiket untuk meningkatkan statistik dari senjata yang kalian miliki secara instan dengan harga mulai dari Rp31.000. Selain itu, game ini juga mendukung gamepad buat pengalaman yang lebih seru. Bahkan, sang developer merekomendasikan buat main game ini pakai gamepad. Grand Mountain Adventure, sebuah game PC dan juga Nintendo ini bisa juga kalian mainkan di Android kesayangan kalian, yang dimana ini merupakan game open world dengan tema olahraga ski di sebuah pegunungan. Kalian akan menjadi pemain ski yang mencoba menuruni bukit salju sambil mencoba memperoleh high score. Sembari selancaran dari atas untuk menuruni gunung, kalian juga bisa melihat pemandangan cantik yang disediakan, dilengkapi dengan siklus siang dan sore. Game ini memiliki 11 map open world yang dapat kalian eksplorasi dengan berbagai macam tantangan tersendiri. Plus, memiliki banyak trik yang dapat kalian lakukan sembari menuruni gunung tersebut. Bahkan, memiliki simulasi seperti longsoran salju, hewan liar, dan masih banyak lagi. Terus selain itu, dari deskripsi game aja, kita udah tahu kalau game ini support gamepad. Jadi bisa kalian gunakan untuk pengalaman yang lebih seru. Force Racer, sebuah game racing offline yang dimana dalam game kalian bakal balapan di berbagai track dengan rintangan tersendiri. Sama seperti game racing lainnya, yang dimana memiliki tujuan untuk menjadi yang paling pertama sampai ke finish. Tapi menurut mode apa yang kalian mainkan sih? Jadi kalian harus cepat, agresif, dan juga gesit dalam hal menyalip bahkan berbelok. Game ini memiliki grafik low polygon gitu. Dalam game, kalian juga bisa menggunakan berbagai jenis mobil yang disediakan. Bahkan setiap mobil bisa kalian kostumisasi. Walaupun nggak banyak sih yang bisa diobrak-abrik. Terus game ini punya track dan juga mode yang beragam seperti mode race, drifting, bahkan off-road juga ada loh. Terus kalian juga bisa mengendalikan mobil dengan gamepad untuk lebih seru lagi. Pasalnya game ini juga udah support gamepad loh. Honkai Star Rail, siapa pula yang tak kenal game anime ini? Sebuah game RPG yang dimana mengusung tema anime dari developer HoYoverse.
Pasalnya game ini kelanjutan dari game Honkai MP3, namun dengan cerita yang berbeda. Untuk ceritanya sih, game ini punya cerita yang menarik untuk diikuti, yang dikemas dalam bentuk novel. Terus game ini punya beragam dunia yang harus diselesaikan untuk bisa menjelajahi dunia lainnya. Untuk sekarang sih punya 3 dunia. Yang pertama Herta, stasiun luar angkasa. Terus ada Jarilo 6 dan Xiangzhou Luofu. Game ini mengusung genre yang sedikit unik, dengan RPG turn-based dengan sedikit sistem open world yang disajikan. Tapi nggak luas sih. Terus selain untuk menyelesaikan quest dan cerita, game ini juga berfokus pada pengolesian karakter-karakter kawaii dengan skill uniknya masing-masing. Dan pastinya, si karakter tersebut dapat kalian miliki dari sistem gacha. Game ini juga memiliki unsur elemen yang dimana setiap karakter ada elemen gitu. Jadi entar monster dalam game ini akan memiliki kelemahan dengan elemen tertentu. Jadi sebelum memulai combatnya, kalian bisa switch karakter dulu buat menyesuaikan elemen. Nah, untuk grafis sih juga keren pastinya. Dengan segala efek combat yang kece-kece, plus dengan ultimate karakternya mantap betul. Menggunakan ultimate sebenarnya sama dengan peranan elemen. Jika musuh kalian lemah terhadap elemen dari karakter kalian, maka ultimate akan memberikan serangan lebih besar. Namun tidak jika sebaliknya. Terus game ini juga mendukung gamepad buat pengalaman bermain ala-ala PlayStation. Omega Strikers adalah sebuah game kompetitif 3 vs 3 yang dimana dalam game ini kalian akan melawan pemain lain dari seluruh dunia untuk memperjuangkan kemenangan di arena. Kalian harus mencetak lebih banyak poin untuk menang dari pesaing kalian, yang dimana kalian harus menyusun strategi layaknya bermain bola. Ada yang def seperti back dan ada yang nyerang seperti striker. Untuk karakternya sih game ini juga memiliki karakter yang keren-keren, plus kebanyakan karakter anime loh. Jadi pada awalnya tuh kalian bisa milih striker dan skillnya sebelum memulai pertandingan. Ya seperti Daft Punk di ML lah kurang lebih. Terus setiap karakter punya ability-nya masing-masing yang dapat kalian gunakan di pertandingan nantinya. Uniknya lagi dalam match, skill kalian bukan hanya untuk mengirim bola masuk ke gawang, melainkan juga bisa kalian gunakan buat bunuh lawan loh. Pasalnya nanti ada XP juga, yang dimana jika XP habis, kalian bakal out dari match-nya. Tapi ntar ada waktu juga buat respawn dan kembali lagi bertanding. Respawnnya juga nggak lama, jadi jangan takut dah. You're a superhero.